Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan uap. Nah, di tekanan uap ini ada 4 submateri. Yang pertama ada pengertian dan teori, yang kedua ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga ada rumus, dan yang keempat ada contoh soal dan pembahasannya. Untuk pengertian tekanan uap sendiri, tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap yang berbanding lurus dengan konsentrasi zat cair namun berbanding terbalik dengan suhu zat cair. Faktor utama dalam penurunan tekanan uap tentu saja adalah suhu, namun ditambah juga dengan molekul zat, jumlah molekul, dan jenis zat itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah teori penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Tekanan uap adalah nilai yang menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Jadi, jika zat atau cairan mempunyai tekanan uap yang tinggi, maka ia akan mudah menguap. Sedangkan, jika zat atau cairan mempunyai tekanan uap rendah, maka ia akan sulit menguap. Penurunan tekanan uap atau delta P adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Bisa kalian lihat di gambar, itu ada gambar A dan B. Gambar A itu pelarut murni, contoh pelarut murni itu adalah air. Sedangkan untuk yang B itu adalah campuran antara zat terlarut dengan zat pelarut. Zat terlarut itu contohnya adalah garam atau larutan garam. Nah, contoh penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada laut mati. Yang kedua ada proses untuk mendapatkan benzena murni menggunakan pemisahan campuran dengan destilasi bertingkat, dan yang ketiga adalah kolam apung. Selanjutnya adalah rumus penurunan tekanan uap. Untuk larutan yang bersifat ideal, hukum Raoult dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Ada 3 rumus. Yang pertama ada delta P sama dengan P0 dikurang P. Yang kedua adalah delta P sama dengan P0 dikali XT. Yang ketiga ada P sama dengan P0 dikali XP. Nah, untuk keterangannya yaitu adalah P untuk tekanan uap jenuh larutan, sedangkan untuk P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni. Untuk XP-nya yaitu adalah fraksi mol zat pelarut, sedangkan untuk XT-nya yaitu fraksi mol zat terlarut. Nah, untuk mencari X atau fraksi mol berbeda antara fraksi mol elektrolit dengan non-elektrolit. Jadi, untuk mencari X atau fraksi mol elektrolit, yaitu rumusnya yaitu adalah delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NT dikali I ditambah NP. Atau bisa juga P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP plus NT dikali I. Nah, sedangkan untuk mencari fraksi mol larutan non-elektrolit yaitu adalah delta P sama dengan P0 dikali NT dibagi NT ditambah NP. Nah, bisa juga P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP ditambah NT. Nah, untuk keterangannya yaitu hanya ditambahkan dengan NP dan NT. Untuk NP sendiri yaitu adalah jumlah mol zat pelarut, sedangkan untuk NT adalah jumlah mol zat terlarut. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal pertama yaitu adalah fraksi mol air dalam larutan urea adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada temperatur 20 derajat Celcius sebesar 17,5 mmHg. Maka tekanan uap jenuh larutan pada temperatur itu adalah, di sini pada soal diketahui XP sama dengan 0,2, P0 sama dengan 17,5 mmHg, dan yang ditanya itu adalah P. Di sini kita akan menggunakan rumus yaitu P sama dengan P0 dikali XP. P0-nya itu adalah 17,5 dikali 0,2, yaitu sama dengan 3,5 mmHg. Selanjutnya contoh soal nomor 2, yaitu diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mmHg. Jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah. Pada soal dapat kita ketahui bahwa P0 sama dengan 100 mmHg. Untuk XT-nya itu adalah 10%. Itu diubah menjadi
terlebih dahulu, yaitu menjadi 0,1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu delta P sama dengan XT dikali P0. Itu sama dengan 0,1 dikali 100 mmHg sama dengan 10 mmHg. Jadi jawabannya adalah 10 mmHg. Selanjutnya ada contoh soal ketiga, yaitu soalnya adalah tekanan uap jenuh air pada temperatur 18 derajat Celcius adalah 15,5 mmHg. Jika ke dalam 0,8 mol air dilarutkan 0,2 mol glukosa C6H12O6 dengan air C sama dengan 12, air H sama dengan 1, air O sama dengan 16, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan adalah dapat diketahui pada soal, yaitu P0 sama dengan 15,5 mmHg, NP-nya itu adalah 0,8 mol dan NT-nya itu adalah 0,2 mol. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu adalah delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, sebelum itu kita harus mencari fraksi mol zat terlarut terlebih dahulu. Nah, untuk mencari fraksi mol zat terlarut, rumusnya yaitu adalah XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Nah, ini adalah rumus larutan non-elektrolit yang tadi kita bahas, yaitu sama dengan 0,2 dibagi 0,2 ditambah 0,8 sama dengan 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. Nah, baru setelah itu kita akan masukkan ke dalam rumus penurunan tekanan uap, yaitu adalah delta P sama dengan P0 dikali XT sama dengan 15,5 dikali 0,2 sama dengan 3,1 mmHg. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.